Nah, baik kalau begitu kita mengerjakan bersama-sama ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan setipe lah ya dengan contoh soal sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita menyusun anggaran, nah itu kita lihat dulu informasi di neraca ya, di neraca tahun sebelumnya karena khawatir masih ada yang belum selesai. Misalkan seperti masih ada piutang, masih ada utang, kemudian juga masih ada persediaan yang harus dicatat dilanjutkan di tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian dalam menyusun anggaran kita baca setiap informasi yang tersedia. Oke ya. Nah, ini sudah ada neracanya. Nah, ini neracanya itu tahun 2005 ya. Nah, berarti kita akan menyusun anggaran tahun berikutnya yaitu 2006 gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat beberapa informasi dari neraca tahun 2005 ini. Nah, kemudian yang pertama itu kita akan menyusun anggaran penjualan. Nah, di sini ada informasinya bahwa untuk perencanaan penjualan itu dilakukan selama 4 triwulan. Nah, jadi kalau sebelumnya contohnya itu semester, nah kalau ini dalam 1 tahun itu menggunakannya triwulan. Jadi ada 4 triwulan. Nah, kemudian juga sudah ada informasinya ya untuk rencana penjualan mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam susunan anggarannya. Nah, kemudian juga diketahui dengan harga jual per kotaknya itu 20.000. Kemudian hasil penjualan diterima sebesar 70% pada saat penjualan atau pada saat triwulan ya ini pada saat triwulan berjalan. Kemudian sisanya 30%-nya itu pada triwulan berikutnya. Oke ya, itu informasi yang pertama. Kita mulai susun untuk yang pertama yaitu anggaran penjualan dan penerimaan kas. Nah, ini sudah dibuat ya menjadi 4 triwulan. Oke, untuk triwulan 1 berapa tadi penjualannya? 10.000. 10.000. 10.000. Untuk triwulan 2? 30.000. 30.000. Triwulan 3? 40.000. 40.000. Triwulan 4? 20.000. Oke, berarti dalam 1 tahun kita jumlahkan. Saya agak nge-lag ini ya. Oke, ini saya pakai notebook ya. Mungkin kalau yang laptop kalian bisa lebih cepat ya karena sama dengan PC ya. Apa dalam itunya apa? Kali tambah kurang baginya itu gitu ya. Nah, kemudian harga jual per unitnya berapa tadi? Diketahui informasinya yaitu sebesar 20.000 ya. Oke, kita masukkan 20.000. Oke, jadi total penjualannya tinggal dikalikan ya. Nah, jadi dalam setahun total penjualannya itu sebesar 2 miliar. Nah, kemudian kita susun rencana penerimaan kas penjualannya. Nah, apakah di dalam neraca itu ada yang namanya piutang? Coba dilihat, ada nggak piutang Ada, di dalam neraca? ada. Oke, berapa nilainya? 90 juta. Ya, 90 juta kita masukkan di triwulan 1 ya, karena itu merupakan istilahnya sisa ya atau lanjutan dari tahun sebelumnya. Oke, kita masukkan 90 juta itu dari neraca. Nah, kemudian tadi informasi di soal untuk penerimaan penjualannya atau hasil penjualannya itu diterima bertahap
ya. Jadi di triwulan berjalan itu 70%, kemudian 30%-nya di triwulan berikutnya. Oke, jadi untuk penjualan pertama yaitu di triwulan 1 berapa nilainya di triwulan satunya sendiri? 200 juta dikali 70%. Oke, betul ya. Jadi dari penjualan yang di triwulan 1 kita kalikan 70%. Nah, kemudian sisanya 30%-nya kita simpan di triwulan kedua ya, karena di triwulan berikutnya. Jadi 200 juta dikali 30%. Nah, kemudian selanjutnya sama ya, untuk penjualan di triwulan kedua yaitu 600 juta. Nah, akan diterima di triwulan berjalan yaitu triwulan 2 itu sebesar 70% dikali 600 juta. Nah, kemudian 30%-nya disimpan di triwulan ketiga. Gitu ya. Nah, begitu juga seterusnya untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat. Oke, kita hitung 800 juta dikali 70%, kemudian 30%-nya di triwulan keempat. Nah, kemudian di triwulan keempat sendiri itu berarti 70% dari 400 juta ya. Nah, kemudian sisanya kemana? Nah, nanti sisanya itu akan disimpan di neraca ya, disimpan di neraca yang nantinya itu akan dicatat di penyusunan anggaran tahun berikutnya. Gitu ya, sama seperti tadi sebelumnya ada piutang 90 juta. Nah, nanti yang 30 persennya di triwulan 4 itu menjadi piutang di neraca gitu ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan ke samping dan juga ke bawah ya. Oke, hasilnya penerimaan eh, kas ya. Nah, ini penerimaan kas. Penerimaan kas dalam 1 tahun itu nilainya sebesar 1.970 juta. Oke, sama? Sama Ibu. Sama Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu untuk anggaran yang pertama ini terkait penjualan dan penerimaan kas? Nah, sudah cukup jelas? Sudah cukup Ibu. Jelas Bu. Cukup ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu anggaran produksi. Nah, kita baca informasinya. Di perencanaan produksi, untuk memenuhi kebutuhan produksi, direncanakan saldo akhir setiap triwulan diharapkan dapat memenuhi 20% dari jumlah penjualan triwulan berikutnya. Nah, kemudian diasumsikan untuk triwulan keempat itu persediaan akhirnya sebesar 3.000 kotak. Nah, kita masukkan dulu nih ya yang asumsinya. Di triwulan keempat itu persediaan akhir barang jadinya itu 3.000. Oke, nah ini anggaran penjualan diisi yang mana? Diisi yang mana untuk anggaran penjualannya? Yang penjualan yang atas Ibu, yang di anggaran penjualan. Oke, yang nilainya berapa? 10.000. 10.000. Oke, 10.000. Oke ya.
Nah, kemudian tadi informasinya untuk yang persediaan akhir. Nah, tadi kan 20% dari triwulan berikutnya. Nah, jadi gimana tuh untuk yang persediaan akhir di triwulan 1? 30.000 dikali Berapa, Anil? 30.000 dikali 20. Oke, jadi untuk di triwulan 1 berarti triwulan berikutnya itu kan triwulan 2 ya. Nah, berarti 20% dari 30.000. Hasilnya 6.000. Begitu juga untuk seterusnya ya. Jadi apa? Triwulan 2 itu dari triwulan 3 yaitu 40.000 dikali 20%. Kemudian untuk di triwulan 3 yaitu diambilnya dari triwulan 4 20.000 dikali 20%. Nah, kemudian untuk yang di paling kanan dalam setahunnya itu dicatatnya itu untuk yang paling akhir. Nah, paling akhir berarti untuk yang di triwulan 4 ya. Jadi yang 3.000. Nah, kemudian total kebutuhannya berarti tinggal ditambahkan ya. Oke, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi. Nah, untuk di triwulan 1 dari mana tuh persediaan awal barang jadinya? Yo, dari mana? Dari neraca. Dari mana, Andre? Dari neraca bukan, Bu? Berapa nilainya? 2.000. Oke, betul ya. Diambil dari neraca. Ini ya, ada persediaan barang jadi 2.000 kotak. Nah, ini menjadi persediaan awal di tahun berikutnya, yaitu di triwulan 1 tahun berikutnya. Nah, ini kita tulis 2.000. Bisa biar nggak lupa ditandain ya sama kalian di kanannya. Ini untuk triwulan 1 itu dari neraca. Nah, kemudian untuk triwulan 2 yang mana? Untuk persediaan awalnya. Yang mana? Dari yang Hmm? persediaan akhir barang jadi. Yang? Dari yang persediaan akhir barang jadi. Jadi yang Oke. kuartal 1 jadi kuartal 2. Triwulan 1 jadi triwulan 2. Oke, jadi untuk persediaan awal barang jadi di triwulan 2 itu diambil dari persediaan akhir barang jadi di triwulan 1. Nah, itu akan berubah menjadi persediaan awal di triwulan berikutnya. Begitu juga seterusnya ya, untuk triwulan 3 itu berarti dari persediaan akhir triwulan 2 dan seterusnya. Untuk triwulan 4 berarti dari persediaan akhir triwulan 3 gitu ya. Nah, kemudian di paling kanannya dalam setahunnya itu diambil kalau yang tadi yang paling akhir ini yang paling awal. Berarti yang di triwulan 1. Tuh. Nah, kemudian berarti unit yang diproduksi itu tinggal dikurangi dari total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Ini ya. Oke, sampai di sini sama? Ada yang Sama. mau ditanyakan atau bingung? Masih sama? Masih Ibu, sama. saya mau nanya. Oke, silahkan Ali. Itu yang 121.000 yang di
tabel tahun itu dapat dari mana, Bu? 121 itu jumlah ya, dari triwulan 1, total kebutuhan triwulan 1 sampai total kebutuhan triwulan 4. Ini. Nah, dari ini, Ali, 121.000 ya. Kasih, Bu. Oke, ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan berarti ya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu anggaran bahan langsung. Nah, ini kita baca kembali informasinya. Nah, ini untuk kebutuhan bahan baku. Nah, per kotak itu membutuhkan bahan baku 15 pon. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, persediaan akhir per triwulan direncanakan 10% dari kebutuhan bahan baku triwulan berikutnya. Nah, kemudian asumsi persediaan akhir bahan baku di triwulan 4 itu sebesar 22.500. Nah, harga bahan bakunya sendiri per pon itu Rp200. Nah, kemudian pembayarannya itu dilakukan 2 tahap ya, atau 2 termin, yaitu 50% di periode berjalan atau triwulan berjalan, sisanya itu di triwulan berikutnya. Oke, itu informasinya ya. Nah, kita satu-satu nanti sambil balik lagi lihat informasi di soal ya. Nah, ini produksi yang diminta. Ini diisinya apa ya? Untuk triwulan 1 yang mana? Diisi yang mana nih? Triwulan 1, 2, Ibu 3, dan 4. mau nanya. Mm-mm. Itu kan tadi yang 121 hasil dari apa? Total kebutuhan dari triwulan 1 sampai 4. Mm-mm. Tapi kalau dari atas kan 103. Iya. Mm-mm. Itu nggak apa-apa, Ya, Bu. nggak apa-apa. 121 di 2 jadi Ya, 101. jadi tidak selalu sama ya. Ini khusus yang ada seperti persediaan akhir dan juga persediaan awal. Tadi berbeda dengan yang penjualan tadi. Kalau yang tadi itu sama ya. Apa yang di penerimaan ini, mau ke atas mau ke bawah jumlahnya sama. Nah, tapi untuk yang produksi ini apa? Karena ada persediaan akhir dan juga persediaan awal. Nah, kalau untuk persediaan akhir berarti kan dicatatnya itu hanya yang benar-benar di akhir. Namanya kan persediaan akhir. Nah, kalau dijumlahkan itu namanya bukan lagi persediaan akhir, ya kan? Di akhir tahunnya. Begitu juga Iya. untuk persediaan awal. Gitu, Baik, Ibu. Anil. Makasih, Oke, Bu. ya. Oke, Oh, kita ini lanjutkan. pertanyaan lagi. Mm-mm. Yang Andre, tadi di atas, Bu. mana-mana? Nah, yang ini kalau di PPT itu, Bu, yang tahunnya untuk anggaran penjualan kan isinya 100.000. Terus ditambah persediaan barang jadi akhir 3.000. Nah, kalau di PPT langsung ditambah Bu, jadi 103.000 gitu. 103.000, oke. Yang total kebutuhannya. Nggak apa-apa. Jadi kan Apa? ya itu ya. Jadi sempat saya ini sebelumnya juga apa dari buku itu tidak sepenuhnya selalu benar ya. Karena ini kan sebenarnya modul ya yang jadi apa istilahnya bahan ya untuk tim teaching ini gitu ya, tim pengajar. Nah, itu kan modul dari yang sebelumnya praktikum gitu kan, kemudian disusun. Nah, ada kemungkinan kalau misalkan ada kesalahan, nah itu apa namanya? Perlu diperbaiki nggak apa-apa gitu karena tadi ya apa namanya logikanya. Nah, kalau yang ini kan hitungan per tahunnya, jadi dalam setahun gitu, Andre. Nah, kalau total kebutuhan itu kan kumulatif ya, dihitung. Jadi kan triwulan 1 kebutuhannya 16.000, kemudian kebutuhan triwulan 2 sekian sekian sampai triwulan keempat gitu ya. Nah, itu kan berarti dijumlahkan karena tadi setiap triwulan itu memiliki nilai yang berbeda gitu kan. Nah, itu apa namanya? Berarti harus dihitung total kebutuhan itu selama setahunnya itu berapa? Berarti dijumlahkannya itu ke samping gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Jadi ini ya kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan nggak apa-apa nanti disampaikan jadi biar jelas nantinya gitu ya.
Oke, ada lagi? Belum? Oke. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke anggaran bahan langsung. Oke, tadi dari mana ini? Produksi yang diminta ini? Dari unit yang diproduksi di Unit anggaran produksi. produksi. Oke, betul ya. Jadi dari unit yang diproduksi. Nah, kita masukkan. Oke, kemudian tadi bahan baku mentah yang dibutuhkan per kotak. Nah, ini tadi berapa? Informasinya itu yang dibutuhkan itu 15 pon ya per kotaknya. Nah, berarti kita masukkan 15. Oke. Nah, kemudian jadi produksi yang dibutuhkan itu tinggal dikalikan ya. Oke, nah kemudian ditambah persediaan akhir bahan mentah yang diinginkan. Nah, ini berapa persediaan akhirnya untuk di triwulan 1 berapa? Nah, ini ada informasinya. Persediaan akhir per triwulan direncanakan 10% dari kebutuhan bahan baku triwulan berikutnya. Nah, jadi berapa nih untuk triwulan 1 persediaan akhirnya? 48.000 ya, Bu? Dari mana? Ali, 48.000? Dari yang produksi pon triwulan kedua dikali 10%. Ya, betul ya. Jadi dari triwulan berikutnya yaitu triwulan 2 480.000 dikali 10%. Begitu juga untuk seterusnya ya. Untuk triwulan 2 berarti dari produksi triwulan 3 dikali 10%. Kemudian untuk triwulan 3 itu dari produksi triwulan 4 dikali 10%. Nah, kemudian untuk yang triwulan 4-nya dari mana? Nah, tadi di sini sudah ada asumsi bahwa persediaan akhir di triwulan 4 itu sebesar 22.500. Nah, berarti ini persediaan akhir. Nah, yang kita simpan berarti yang paling akhir ya di triwulan ke-4. Nah, jadi total kebutuhannya berapa total kebutuhannya? 258 Ibu. Ya, tinggal ditambahkan ya. Nah, kemudian dikurangi persediaan awal. Nah, ini dari mana nih? Triwulan 1 persediaan awalnya. Berapa nilainya? Triwulan 1 persediaan awalnya. Yang di neraca Bu 21.000. Oke. Nih Andre spesialis baca yang neraca ya. Berapa Andre? 21.000 nih ya. Jadi ada persediaan bahan mentah 21.000 pon. Nah, itulah yang menjadi persediaan awal di triwulan 1. Nah, kemudian berapa yang di triwulan 2-nya? Berapa? Itu persediaan bahan mentah yang di triwulan 1. Oke, ini dari persediaan akhir bahan mentah di triwulan 1 ya, triwulan sebelumnya. Nah, ini juga
sama dari triwulan persediaan akhir dari triwulan sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini kita ambil yang paling awal berarti triwulan 1. Sehingga berapa bahan mentah yang akan dibeli? Berapa? 237. Ya, tinggal Kurangi. dikurangi ya. Dikurangin Ibu ya. Ya. Oke, kemudian berapa biaya bahan mentah per ponnya? Tadi diketahui ya. Nah, harga bahan baku mentah per ponnya itu Rp200. Berarti kita tinggal masukkan Rp200 di setiap triwulan. Oke, nah sehingga berapa biaya mentah yang akan dibeli? Tinggal dikalikan ya. Dari bahan mentah yang akan dibeli dikali dengan biaya bahan mentah per ponnya. Oke, sampai di sini nilainya sama. Anggaran bahan langsung. Dia mau Sama, Ibu. ditanyakan dulu? Ya, sama Andre? Ya sama, Bu. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke schedule perkiraan pengeluaran kas ya untuk bahan baku tadi. Nah, coba dilihat di neraca apakah ada utang yang masih tersisa. Ada utang usaha nggak di Ada neraca? Ibu. Oke, nilainya berapa? 25.800.000. Ya, 25.800.000 ya. Kita masukkan di triwulan 1. Nah, kemudian di informasi di soal itu disampaikan bahwa pembelian bahan baku itu dilakukan 2 tahap atau dua termin ya. Nah, jadi 50%-nya itu dibayarkan di periode berjalan atau di triwulan berjalan, kemudian 50% sisanya itu dibayarkan di periode atau triwulan berikutnya. Oke. Nah, sehingga berapa nih untuk pembelian di triwulan yang pertama? Untuk yang 47.400 ini jadi berapa nih? Di yang triwulan satunya untuk Dikali pengeluaran 50%. ya. Dikali 50%. Oke, jadi dikalikan 50%-nya ya, sama halnya dengan yang tadi tuh penerimaan ya, penjualan. Nah, ini dikalikan 50%-nya. Kemudian sisanya itu akan dibayarkan 50%-nya lagi itu di triwulan berikutnya, yaitu triwulan kedua. Itu ya. Nah, ini sama halnya untuk triwulan berikutnya. Jadi, untuk pembayaran bahan mentah yang akan dibeli di triwulan 2 ini, nah ini baru 50%-nya dulu. Kemudian 50%-nya lagi itu di triwulan berikutnya. Juga sama ya untuk triwulan ketiga juga ini masih 50%-nya dulu yang dibayarkan. Nah, kemudian 50%-nya lagi di triwulan keempat. Nah, tujuannya apa sih kayak gitu tuh? Nah, itu tuh agar cash flow-nya itu mengalirnya tetap baik gitu ya. Jadi tidak menumpuk di satu periode atau di satu triwulan tertentu gitu. Nah, ini
Kemudian untuk triwulan keempat yang besarnya itu 55.800.000. Nah, ini kan baru 50%-nya dibayarkan di triwulan berjalan. Nah, nanti sisanya 50%-nya lagi itu akan dicatat di neraca ya sebagai apa? Sebagai utang usaha. Ya, nantinya itu akan dilanjutkan di penyusunan anggaran tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Nah, kemudian yang ke bawahnya juga kita jumlahkan. Oke ya, hasilnya sampai di sini sama atau ada perbedaan? Ayo kalau ada yang belum paham atau ingin ditanyakan ya, karena nantinya kan untuk berikutnya nyambung-nyambung terus gitu ya. Silakan. Gimana? Masih sama, Ibu. Oke, masih oke ya, berarti masih sama. Kalau gitu kita lanjutkan ke anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini dari mana nih? Permintaan produksi dalam kotak. Ini sudah ada keterangannya ya. Lihat schedule 2. Nah, schedule 2 itu terkait apa? Anggaran Produksi produksi. Nah, berarti yang mana yang kita masukkan nih? Angka yang yang mana? 14.000. Oke, kita masukkan untuk unit yang akan diproduksi ya. Oke. Oke, kemudian kita lihat dulu informasi berikutnya, tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja langsung per kotak membutuhkan 0,4 jam tenaga kerja langsung. Nah, dan tarif per jam kerjanya itu 15.000. Oke ya, itu seperti itu informasinya. Berarti tadi berapa ini jam tenaga kerjanya? Berapa? 0,4 Bu. Ya, 0,4 ya. Oh, nggak muncul sih. Oke, 0,4. Nah, kemudian total jam tenaga kerja langsungnya berarti tinggal dikalikan ya. Nah, kemudian tadi berapa biaya tenaga kerja langsung per jamnya? 15.000, Bu. 15.000. Oke. Ribu sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya tinggal dikalikan ya. Oke. 606. Oke. Sama sampai di sini? Sama Bu. Sama ya. Ini masih relatif gampang ya Sama, untuk Ibu. anggaran tenaga kerja langsung. Kalau begitu kita lanjut ke anggaran overhead manufaktur. Nah, kita lihat lagi informasinya. Nah, untuk yang overhead itu menggunakan anggaran jam tenaga kerja langsung.
tarif biaya overhead-nya sebesar 4.000. Kemudian biaya overhead tetap itu 60.600.000 dan ada depresiasi sebesar 15 juta. Nah, itu ya informasinya. Nah, ini sudah ada informasinya, ambil dari schedule 4 ya. Schedule 4 itu yang atas berarti. Berarti kita ambil yang mana nih? Anggaran jam tenaga kerja langsungnya? Yang total jam tenaga kerja yang dibutuhkan. Butuhkan Oke, good. Betul. Kita ambil dari total jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Oke, kemudian apa ini? Tarif. Tarif overhead variabel. Berapa tadi informasinya? Tarifnya itu sebesar 4.000 ya. Nah, sehingga berapa overhead manufaktur variabelnya tinggal dikalikan ya. Nah, kemudian tadi ada informasi ya bahwa ada overhead tetapnya itu sebesar 60.600.000. Nah, kita masukkan 60.600.000. Oke. Nah, kemudian jadi berapa totalnya? Tinggal ditambahkan ya, yang variabel, kemudian ditambahkan yang tetap. Nah, kemudian ada depresiasi tadi ya, informasinya depresiasi sebesar 15 juta. Kita masukkan 15 juta. Sehingga pengeluaran kas untuk overhead manufaktur itu tinggal dikurangi ya. Oke, sampai di sini masih sama? Sama ya. Masih, Bu. Oke. Oke, ini kalian masih on kan ya di tempat masing-masing ya? Kalau yang udah mulai ngantuk, boleh cuci muka Masih, dulu Bu. ya. Ya, oke. Masih, Bu. Karena saya khawatirnya nih, ini yang masih on cuma ini tadi Andre, Anil, Ali gitu kan. Khawatirnya pada ngantuk gitu kan ya, karena memang sudah jam-jamnya memang enak buat tidur gitu kan. Nah, jadi yang udah mulai-mulai ngantuk, boleh cuci muka dulu ya. Boleh sambil ngemil-ngemil juga boleh ya kan. Saya nggak lihat juga gitu ya. Oke, jadi sampai di sini masih aman berarti ya, masih sama ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke anggaran persediaan barang jadi akhir ya. Nah, ini kita hitung biaya produksi per kotak atau biaya produksi per unit ya. Nah, itu untuk bahan baku langsung. Berapa nih untuk bahan baku langsung? Dan dari mana nilainya? Oke, 15 kali 200. dari mana?
Anil 15, yang bagian mana tuh berarti kita lihatnya di anggaran bahan baku ya. Bahan Mana? baku mentah yang dibutuhkan per kotak. Oke. Jadi kita ambil yang mana? 15 ini ya. 15 kemudian dikalikan dengan Biaya bahan mentah per ya pon. biaya bahan mentah per ponnya. Oke, kemudian untuk tenaga kerja langsungnya dari mana? Kita lihat ke anggaran tenaga kerja langsung. Nah, dari mana? Dari jam tenaga kerja langsung per kotak Oke, jam tenaga kerja langsung per kotak, kemudian dikali kali biaya tenaga kerja langsung per jam. ya, dikali biaya tenaga kerja langsung per jam. Oke. Kemudian untuk overhead manufakturnya dari mana? 0,4 dari jam tenaga kerjanya. Mm-mm. Terus itu tuh harus dicari lagi gitu. Perkaliannya harus dicari lagi. Oke. Gimana? Oke, ada yang lain? Gimana nih? Tadi Anil dari 0,4 tadi ya. Jam tenaga kerjanya gitu kan ya. Ada yang lain nggak? Gimana? Untuk overhead manufaktur per unitnya? Oke, semua sudah mengerjakan kan ya? Sudah mengumpulkan juga kan? Nah, berarti harusnya bisa nih. Yang kalian kerjakan saja itu dari mana nih? Ini saya baru, ini namanya Anil bagus ya. Anil Fahsya Forestry. Oke. Oke, yang lainnya selain Anil apa jawabannya? Nilai untuk overhead manufaktur per unitnya itu berapa? Yang Yo. Dari mana Andre? yang jam tenaga kerja langsung tadi dikali tarif overhead yang 4.000 itu. Mana? Ini berapa nih? 0,4 ini gitu. Kemudian Ini dikali mana? 4.000 yang di Mana? anggaran tarif overhead variabel. Ini. Iya. Terus itu untuk yang variabelnya. Kalau Oke, yang terus? kalau yang tetapnya BOP tetap dibagi jumlah jam kerjanya, Bu. Yang ini yang tetap. Oke, berarti 2 kali ya. Ada variabel, ada tetap. Oke, ada yang lain dulu? Dari tubuh overhead manufaktur tetap dikali anggaran jam tenaga kerja langsung harus dicari dulu Bu biaya overhead totalnya. Oke. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu rumit ya untuk mencari yang overhead manufaktur per unit. Nah, jadi kan si overhead ini itu kan dia sudah mengambil dari ini ya anggaran jam tenaga kerja langsung ya. Jadi kan tadi sebenarnya sudah di dalam sini ya hitungan yang berapa 0,4-nya gitu ya. Nah, jadi untuk overhead manufaktur per unit itu tinggal dibagi saja dari total overhead manufaktur. Nah, ini kan sudah termasuk ya variabel dan juga tetap. Nah, kemudian dibagi dengan anggaran jam tenaga kerja langsungnya. Tuh, dapatlah 10.000 gitu. Gimana? Itu nggak dikaliin 0,4 lagi. Nggak perlu karena di dalam anggaran jam tenaga kerja ini dia sudah hasil dikalikan dengan 0,4 tadi kan. Jadi kan 5.600 ini kan dari 14.000 dikalikan 0,4 gitu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih.
Ya, oke. Gimana Anil, masih ini nggak? Tapi kelihatannya kayak masih ini apa? Belum Soalnya puas gitu, masih kayak penasaran. Gimana? contoh soal yang kemarin tuh Mm-mm. kayak dikali lagi gitu sama sama Ya. sama itu jam Mm-mm. tenaga kerja. Ya, karena itu kan apa namanya kayak yang memang apa terpisah ya dari yang coba kita lihat yang apa sebelumnya. Mana yang sebelumnya itu dikalikan ya. Oke, dikalikan gitu ya karena dia itu sama-sama istilahnya sudah tahu gitu ya kayak tarifnya gitu, tarifnya ya. Nah, ini juga 10.500 juga itu juga nggak tahu dari mana ya. Jadi langsung gitu kan apa dikalikan dengan si apa kuantitasnya istilahnya gitu ya. Nah, tapi sedangkan kalau yang di sini itu nah berdasarkan informasi kan ya dia kan menggunakan anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, jadi sudah langsung menggunakan yang ini apa total yang jam tenaga kerja langsungnya. Nah, sedangkan ini 0,4 ini sudah ada di dalamnya sini gitu. Jadi sudah hasil perkalian dari 0,4 itu gitu loh. Maksudnya seperti itu. Makanya jadi tidak apa namanya? Tidak perlu dikalikan lagi dengan 0,4 gitu. Gimana? Iya, Ibu, masih. Oke, nggak apa-apa sih kalau misalkan ini ya, kita kan ini diskusi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan khawatirnya juga saya ada yang miss ya, ada yang kelewat. Nah itu apa namanya, nggak apa-apa. Atau tadi gimana? Jadi dari hasil dibagi ini, mana? Yang 404 juta ini, tadi kan saya bagi ya dengan apa anggaran jam tenaga kerja langsung. Nah, kemudian dikalikan lagi gitu ya dengan apa Jam tenaga kerja langsung. jam tenaga kerja langsung per kotaknya gitu ya. Iya, Ibu. Oke, tapi itu nanti jadi double nggak? Maksud saya gitu. Karena kan yang kita masukkan di 5.600 dan sampai 7.600 itu istilahnya itu tuh sudah total gitu ya, sudah total dari apa permintaan produksinya kemudian sudah dikalikan dengan jam tenaga kerja langsungnya itu gitu. Gimana? Gimana menurut Anil gimana? Dan yang lainnya ya, gimana? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi gitu ya. Apa namanya? Bukan bukan hanya karena apa? Misalkan yang sebelumnya begitu gitu misalkan. Nah, kalau saya itu tadi ya penjelasannya. Jadi eh, kenapa tidak dikalikan lagi dengan jam tenaga kerja langsung? Nah, karena di dalam si overhead ini anggaran jam tenaga kerja langsungnya itu sudah merupakan perkalian dari jam tenaga kerja langsung yang 0,4 itu dikalikan dengan apa unit yang akan diproduksi gitu. Jadi sehingga cukup dibagi dari total overhead manufaktur ya, terdiri dari variabel dan juga tetap, kemudian dibagi dengan anggaran jam tenaga kerja langsungnya gitu. Seperti itu. Bisa, maksud saya bisa ditangkap dulu nggak sampai di situ? Halo, halo. Gimana? Bisa, Ibu. Oke, gitu ya. Jadi kan berbeda ya dengan
yang dua di sebelumnya gitu kan. Kalau dua sebelumnya itu memang apa namanya tinggal dikalikan gitu ya, tinggal dikalikan dari apa diketahui gitu yang dibutuhkan per unitnya itu berapa gitu kan. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan apa ini namanya istilahnya biaya gitu ya, biaya per unitnya itu berapa gitu ya. Nah, kan kalau yang ini tidak ada jadi dibalik gitu, jadi dibagi gitu ya dari yang totalnya kemudian dibagi dengan apa namanya anggaran jam tenaga kerja langsung istilahnya yang sudah keseluruhannya juga. Jadi sama-sama dibaginya itu sama-sama total. Jadi ini total overhead manufaktur, kemudian dibaginya juga itu total anggaran jam tenaga kerja langsungnya. Gitulah ya, istilahnya gitu. Dibalik gitu, jadinya dibagikan. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan dikalikan gitu ya. Nah, ini jadi kita jumlahkan menjadi 19.000 gitu. Ada yang sama nggak? Apa semuanya beda berarti? Beda, Ibu. Saya beda. Oke, Anil beda. Yang lain beda juga semuanya? Beda, Ibu. Beda. Beda. Perbedaannya berarti hanya di yang tadi ya? Overhead. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kita dikali 0,4, Bu. Kalau Jadi kelompok dikalikan lagi ya kalau yang kalian dikalikan lagi dengan 0,4 gitu ya. saya. Iya, Ibu. Oke, nggak masalah berarti hanya. Jadi ketahuan perbedaannya hanya di situ gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi menggunakan yang ini. Nah, kemudian di sini anggaran persediaan barang jadinya. Nah, ini persediaan akhir barang jadi. Ini dari schedule 2. Nah, ini diisi berapa? Persediaan akhir barang jadinya? 3.000, Ibu. Oke, 3.000 dari ya, dari anggaran produksi ya, betul. Nah, ini kita masukkan sama dengan persediaan akhir di anggaran produksi. Oke. Nah, kemudian biaya produksi per unit lihat yang atas ini ya, yang tadi dicari. Nah, sehingga persediaan akhir barang jadinya itu tinggal dikalikan. Rp57.000.000. Oke. Nah, kemudian kita hitung HPP-nya. Nah, berapa untuk bahan bakunya? Berapa? 303 juta, Ibu. Oke. Berapa? 300. Dari mana 303 juta? Dari anggaran bahan baku. Di mana? Dari anggaran bahan langsung. Yang mana, Anil? Itu yang 300 juta. Tuh, pusing. Yang 300. Enggak ada, Bu. Kenapa Anil jadi nggak yakin? Nggak apa-apa kan tadi perbedaannya hanya di sini ya. Berarti kan untuk yang ini seharusnya bisa sama ya. Jadi dari mana? Bahan baku langsung yang per unitnya itu 3.000 ya. Dikalikan dengan berapa kebutuhannya itu? 101.000. Yang mana Andre? Yang produksi yang diminta dalam kotak. Yang ini? Iya, Bu. Ini, gini ya. Iya, Bu, kalau saya gitu. Oke, good, betul. Jadi itu ya, jadi dari biaya produksi per unitnya dikali unit produksi yang diminta, ya. Mana tadi? Oke. Nah, kemudian untuk tenaga kerja langsungnya? Dari anggaran tenaga kerja langsung, Ibu. Ya, ini karena sama ya. Kalau tadi mau pakai yang per unit juga itu sama. Karena dia tidak ada tadi persediaan awal, persediaan akhir gitu ya. Jadi bisa langsung. Nah, kemudian berapa untuk BOP-nya?
404 juta ya. Hmm? Dari yang anggaran overhead itu. Yang mana? 404 juta. Oke, yang 404 atau yang 344 juta? Kalau saya yang 404 juta. Oke, kenapa Anil? Apa ya? Oke, Karena Mas karena kayaknya melihat depresinya contoh harus yang dihitung sebelumnya gitu. ya. Iya, Ibu. Kenapa? Karena depresi tetap harus masuk gitu. Saya rasanya. Iya, kalau harus masuk berarti harusnya pakai yang mana? Yang 404 Kalau yang 404 berarti nggak masuk, kan depresinya di bawah. kan tapi kan depresinya dikurang. Astaga, nggak tahu. Bu. Gimana? Yang mana yang dipakainya? Kalau yang saya 404 nggak tahu yang lain. Oke, yang lain? Ini kasihan nih, jangan hanya Anil yang pusing sendiri. Ayo, yang lain juga bantu. Gimana? 404, Bu. Apa? Makna yang mana? Sama Bu, 404 juga Bu. Kenapa tuh? Pakai yang 404? Dari total overhead manufaktur, ikutin yang di buku yang Oke. kemarin. Oke, bisa dilihat ya untuk contoh yang sebelumnya itu kenapa pakai hanya yang total overhead manufaktur, karena pengurangnya itu penjualan ya. Nah, penjualan itu bukan merupakan overhead. Nah, sedangkan di sini depresiasi itu kalau kalian masih ingat ya materi tentang khusus tentang BOP. Nah, depresiasi itu merupakan salah satu bagian dari BOP. Jadi masuk gitu ya ke dalam merupakan gitu ya, merupakan biaya overhead juga gitu. Nah, sehingga yang dipakai itu yang ini setelah dikurangi atau depresiasinya itu dihitung gitu. Oke ya, itu perbedaannya. Kalau yang sebelumnya itu karena penjualan. Penjualan kan merupakan penerimaan ya, penerimaan. Jadi bukan merupakan anggaran overhead gitu. Oke, bisa dipahami? Halo, gimana Anil, makna Bisa yang ya. lainnya? Bisa Bu. Oke ya. Nah, sehingga ini dijumlahkan. Nah, kemudian persediaan awal barang jadi itu berapa ya? Dari mana nih? Persediaan awal barang jadi. Neraca bukan Oke, dari neraca ya. Nilainya berapa, Anil? 26 juta. Ya, 26 juta nih ya persediaan barang jadi. Nah, ini 26 juta. Oke, biar nggak lupa bisa ditandain ya, itu dari neraca. Kemudian persediaan akhir barang jadinya berapa? 57 juta. Ya, dari yang tadi ya sudah dihitung. Sehingga HPP-nya berapa? Gimana HPP-nya nih? Dijumlahin 1.253 ditambah 20 Ditambah persediaan awal mm-mm. dikurang persediaan akhir. Ditambah. Dikurang apa Oke, ditambah, Bu? gimana? Dikurang. Ya, oke, nggak apa-apa Nil, yakin aja. Betul ya. Jadi seperti rumus biasa gitu ya, pada saat kalian menghitung HPP kan ya, jadi ditambah persediaan awal, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nih pasti beda berarti ya hasilnya ya. Karena tadi kan ya ada perbedaan di overhead ya. Iya, Ibu. Tapi Iya, Bu. maksudnya untuk ininya sudah betul ya, untuk rumusnya ya, perhitungannya ya, hanya beda di angka kan ya. Iya, Bu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke anggaran, beban penjualan dan administrasi.
Gimana? Belum ada? Bisa dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke. Kita lanjut ya ke anggaran, beban penjualan, dan administrasi. Nah, ini kita baca informasinya nih. Yang keenam. Nah, ini informasinya beban penjualan variabel dengan tarif Rp1.800 per kotak. Nah, itu untuk yang variabel. Kemudian untuk yang tetapnya itu ada beban iklan 20 juta, ada beban gaji 55 juta, kemudian ada asuransi dibayarkan di triwulan kedua dan hanya triwulan 3 saja. Kemudian ada pajak, itu hanya di triwulan 4 saja, dan juga ada depresiasi ya sebesar 10 juta per triwulan. Oke ya, itu informasinya. Nah, kita masukkan. Nah, ini dari mana nih? Anggaran penjualan. Dari schedule 1 ya, sudah diinformasikan. Jadi yang mana nih? Anggaran penjualannya? 10.000. Yang mana? 10.000. 10.000? Dup. Anggaran penjualan loh. Eh. Mana sih? Nah, ini ya. Anggaran penjualan. Yang mana? Enggak apa-apa. Kalau misalkan ini, yakin aja Anil yang mana? Iya, Bu, dari yang 10.000. Iya, Bu, yang 10.000. Ini. Oke. Oke. Nah, kemudian tadi beban penjualan dan administrasi variabel per kotaknya. Tadi berapa informasinya? 1.800 ya. Nah, ini 1.800. Sehingga anggaran beban variabelnya tinggal dikalikan ya. Nah, ini untuk yang variabelnya tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk yang anggaran yang tetapnya, yaitu di sini ada iklan ya sebesar 20 juta. Nah, kita masukkan 20 juta. Kemudian gaji berapa gaji? Berapa informasinya gaji? Juta, Bu. 55 juta, Ibu. 55 juta. Kemudian asuransi. Nah, asuransi itu hanya ada di triwulan 2 dan juga triwulan 3 ya. Triwulan 2 itu 1.900.000. Kemudian triwulan 3-nya berapa? 37.750.000. Ya, 750. Nah, kemudian untuk pajak, berapa pajak? Itu hanya di triwulan 4. Iya, sebesar 18.150 ya. Nah, kemudian hilang. Berapa tadi? 18.150 ya. Oke, kemudian tadi depresiasi berapa informasinya per triwulan ya, ada sebesar 10 juta.
Oke, sehingga total untuk beban yang tetapnya itu berapa? Tinggal dijumlah ya Ibu, 85 Hmm? juta. Iya, betul. Yang tetap semua ya dijumlahkan. Kemudian total keseluruhannya ya, baik variabel dan juga tetap juga berarti tinggal ditambahkan ya. Oke. Oke, sampai di sini sama beda? Sama Sama. Ibu. Oke. Jadi, apakah ada yang dikurangi lagi depresiasi? Gimana? Iya, masukin datanya iya. Ibu. Ya, karena tadi sesuai ininya ya, sesuai dari formatnya ya. Iya Ibu. Oke, nah ini kenapa apa namanya? Saya juga ini kan karena formatnya dari si modul gitu ya, dari modul itu. Nah, kemudian setelah saya pahami kembali gitu ya. Nah, jadi kan tadi si depresiasi itu sudah merupakan bagian dari beban penjualan dan administrasi tetap gitu ya. Nah, kalau misalkan itu sudah dihitung, kemudian nanti dikurangi lagi, berarti seolah-olah tidak ada, gitu kan? Ya udah buat apa, gitu kan? Jadi kan nol, ya kan depresiasinya. Nah, apa namanya? Jadi untuk yang depresiasinya cukup satu saja, gitu, sebagai bagian dari beban penjualan dan administrasi tetap, gitu. Gimana? Atau bisa jadi ada juga yang ada nggak yang depresiasinya tidak dimasukkan ke dalam apa beban tetapnya, tapi dimasukkan di dalam yang dikurangi. Ada nggak yang seperti itu? Hmm? Nggak ada. Kami isi sesuai format, Bu. Oke, sesuai format. Jadi dimasukkan di sini, kemudian dikurangi kembali gitu ya. Oke, semuanya gitu ya berarti ya. Oke Iya. ya. Nah, kenapa tadi saya hapus karena tadi ya penjelasannya. Jadi depresiasi merupakan beban tetap gitu ya. Jadi merupakan beban dan juga itu anggaran gitu ya. Kan yang namanya beban itu kan masuk ke dalam anggaran sehingga menambah gitu ya. Kalau kita biasa dengar juga kan ada beban penyusutan, beban amortisasi. Nah, itu sifatnya mengurangi apabila dia itu ada di misalkan di neraca gitu ya. Di neraca dia akan mengurangi yang namanya aktiva gitu ya, si beban penyusutan atau depresiasi itu. Nah, tapi dalam hal ini karena ini tuh penyusunan anggaran ya di mana anggaran itu merupakan kumpulan dari beban-beban biaya-biaya gitu kan. Nah, depresiasi itu merupakan salah satu beban, ya kan ya? Kita makanya menyebutkannya itu kan beban depresiasi, beban penyusutan gitu kan. Nah, sehingga dalam hal ini depresiasi itu menambah si beban tetapnya. Gitu, ya. Jadi tidak perlu lagi tadi ada dikurangi karena nanti kalau dikurangi lagi jadi seolah-olah itu tidak ada si depresiasi itu menjadi nol. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Insya Allah. Dapat dipahami, Bu. Oke. Itu ya, itu untuk anggaran, beban penjualan dan administrasi. Nah, kita lanjutkan ke anggaran kas.
Oke, kecilin dikit deh. Nah, untuk yang anggaran kas, ini diisinya berapa nih? Untuk saldo awal kas di triwulan 1. 42.500.000. Oke, dari mana Anil? Dari neraca, Ibu. 42.500.000. Oke, good. Dari neraca ya. Di neraca ini ada kas 42.500.000. Nah, ini yang nantinya akan dijadikan sebagai saldo awal kas ya, 42.500. Nah, kemudian mana ini selanjutnya? Untuk triwulan 2 berapa? Hitung dulu ke bawah, Ibu. Good. Oke, berarti masih ingat ya. Ya, jadi dihitung dulu ke bawah karena nanti yang menjadi saldo awal untuk triwulan berikutnya itu dari saldo akhir triwulan sebelumnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ditambah penerimaan. Nah, ini berapa nih? Penagihan dari pelanggan. Nah, ini berapa? Ambilnya dari mana? Yang mana? Dari schedule 1. Oke, schedule 1 yang mana nilainya? Total penerimaan piutang, Bu. Oke, dari yang 230 juta ya, total penerimaan piutang atau total penerimaan kas. Nah, ini terlalu kecil kali ya kaliannya. Oke, nanti aja deh, kan ke bawah ya. Oke, kemudian dikurangi. Oh, ntar. Ini total, jadi total kas yang tersedia itu ditambahkan ya. Nah, kemudian dikurangi pengeluaran. Nah, kita lihat nih informasinya. Nah, tadi selain pengeluaran yang sudah ada ya di anggaran pengeluaran kas, nah ternyata ada tambahan. Nih di sini ternyata ada pembelian peralatan ya, setiap triwulan itu ada. Kemudian ada pembayaran dividen. Kemudian ada saldo kas minimal itu diharapkan 40 juta gitu ya. Nah, kemudian pembayaran bunga itu sebesar 10% per tahun. Gitu ya. Oke. Nah, ini dulu deh. Nah, ini yang sudah diinformasikan ya. Untuk bahan langsung diambil dari schedule 3. Yang mana nih nilainya? Yang mana? Total pengeluaran kas, Ibu. Oke. Ada yang berbeda? Sama, Ibu. Total pengeluaran kas. Oke, coba lihat yang contoh sebelumnya. Samakah dari total pengeluaran kas? Kas. Oke. Dari mana? Semuanya dari pengeluaran kas. Coba yang diminta apa nih ya? Kata-katanya bahan langsung ya. Berarti yang mana ya? Ada yang berbeda nggak? Halo? Semuanya sama? Sama, Bu.
Oke, ini kerja kelompoknya bareng-bareng mungkin ya. Oke, itu kan yang dimintanya bahan mentah atau bahan baku ya. Nah, sehingga yang dimasukkan itu yang ini apa? Biaya bahan mentah yang akan dibeli gitu. Nah, Tapi kenapa nggak pakai yang apa namanya? Yang total pengeluaran kas nih, karena dalam hal ini ada perbedaan gitu ya. Jadi kan sebenarnya karena tadi yang diminta itu kan karena untuk menghitung biaya produksi gitu ya, biaya produksi. Nah, itu kan dari apa? Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan juga BOP ya, overhead. Nah, jadi yang sebenarnya itu kan biaya bahan mentah yang dibelinya ya. Sebenarnya yang dibelinya itu ini 47.400 sampai ke triwulan 4 itu 55.800. Nah, tapi untuk pembayarannya saja yang apa namanya dibagi menjadi 2 termin atau 2 tahap, yaitu masing-masing 50%. Nah, sehingga realnya itu si bahan mentah yang dibelinya gitu ya, yang datangnya ke misalkan suatu pabrik itu yang ini gitu. Kuantitasnya itu senilai harganya itu 47.400 triwulan 1 gitu. Nah, tapi pada saat pengeluaran kas, nah itu tadi pembayarannya itu dilakukan apa bertahap gitu, jadi tidak langsung. Nah, sehingga yang dimasukkan ke dalam kas itu yang biaya bahan mentah yang dibeli, gitu ya. Berarti beda sama yang di contoh soal ya. Contoh Gimana? soal Mana? soalnya dari Contoh soal total yang mana? pengeluaran kas yang sebelum. Iya kah? Iya, Ibu. Oke, yang contoh sebelumnya itu bahan baku 77 juta ya. 77 juta. Oke. Oh iya ya. Oke. Untuk yang penerimaan ada nggak yang penerimaan tadi? Oke, untuk yang nomor 1 pun tadi kita ambilnya dari yang penerimaan ya, keseluruhan ya. Oke, kalau gitu benar ya, kita pakainya berarti yang total pengeluaran kas. Oke, makasih Anil. Yang ini ya, Iya, Ibu. 49.500. Oke. Nah, itu ya. Jadi perlunya kita bahas bersama tadi ya, karena uh, takutnya tadi ya ada yang miss gitu ya, berbeda. Nah, kita diskusikan. Oke, good. Nah, untuk yang tenaga kerja langsung, yang mana nih? Mana tenaga kerja langsung? Yang ini ya, langsung ya. Kalau yang tenaga kerja langsung ya, dari total biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini ya. Kemudian yang overhead itu juga sama ya, bisa langsung dari yang mana nih? Dari yang ini ya. Kemudian penjualan dan administrasi berarti tinggal yang ini. Nah, kemudian tadi ada informasi berapa membeli peralatan. Nah, ini kita langsung catat ya. Setiap triwulannya deh biar sekalian. Berapa? Triwulan 1 50 juta. Kemudian triwulan 2-nya berapa? 40 20 20. Oke, 40 20
20. Nah, kemudian tadi ada pembayaran dividen, yaitu sebesar 8 juta per triwulan. 8 juta ya. Oke, kemudian tinggal dihitung ya total pengeluarannya. Total pengeluarannya berarti yang ini ya. Oke. Nah, sehingga kelebihan atau kekurangan kasnya berapa? Kelebihan atau kekurangan? Kekurangan, Ibu. Oke ya, dari total kas yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran. Ada minus ya. Minus 90 juta. Nah, kemudian pinjaman. Ibu tadi ini 103 dari ini total dari beban penjualan dan administrasi. Ya, tadi kan ini ya ada perbedaan yang tadi tentang depresiasi ya. Jadi mungkin yang kalian berbeda ya. Oke, kemudian ini untuk pinjaman. Nah, di sini gini apa namanya diambilnya itu pinjaman tuh dari mana? Nah, tadi dalam membeli bahan baku itu karena apa? Pembayarannya itu secara kredit gitu ya. Jadi utang. Nah, sehingga melakukan pinjaman tadi untuk apa? Memenuhi apa total bahan mentah yang akan dibelinya itu ya. Nah, jadi si pengeluaran kas ini itu apa untuk membayarnya gitu ya, untuk mendanainya itu dilakukan pinjaman. Nah, tadi ya karena kan si kasnya itu kan kurang ya, minus. Nah, sehingga tadi apa untuk menutup istilahnya untuk membayar si pengeluarannya itu maka dilakukan pinjaman sehingga nilai pinjaman di awalnya itu yaitu sebesar nilai total pengeluaran kasnya. Nah, yang ini. Nah, kemudian diinformasikan tadi ada bunga gitu ya. Nah, tapi bunganya itu 10% per tahun. Nah, ini karena baru pinjamnya itu di triwulan 1, maka nanti bunganya itu baru akan muncul dan dibayarkannya itu di triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Gitu ya. Nah, ini sehingga total apa namanya? Pendanaannya itu oke, ini jadi saldo akhir kas untuk triwulan 1 itu 211.200.000. Nah, di mana ini menjadi saldo awal di triwulan kedua. Ya. Nah, kemudian ini biar cepat lah ya saya copy ya karena sama mengambilnya dari penerimaan ya, total penerimaan kas atau penerimaan piutang.
Ini juga sama untuk yang bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead sampai ke penjualan. Nah, kemudian total mana? Total pengeluarannya itu Nah, kemudian di sini untuk triwulan 2 karena tadi ada bantuan ya, ada bantuan pinjaman, maka yang tadinya minus di triwulan 1 keisi kembali tuh si kasnya di triwulan 2 ada keisi 141.200.000. Nah, kemudian ini sudah muncul kewajiban yang namanya membayar bunga. Nah, tadi kan bunganya itu 10% itu untuk 1 tahun. Nah, sedangkan ini kan ada 3 triwulan ya, ada 3 triwulan. Nah, berarti harus istilahnya dibagi ya, dibayarkannya itu berarti hanya berapa? 3 triwulan itu berarti 1 triwulannya kan 3 bulan ya. 3 kali 3 berarti 9 bulan. Nah, berarti 10% itu tadi itu 1 tahun ya, 12 bulan. Nah, sehingga kita hanya membayarkannya itu selama 9 bulan. 3 triwulan gitu ya. Jadi nilainya itu bukan 10% gitu. Jadi perhitungannya kita hitung per bulannya dulu lah ya, cari per bulan untuk si bunganya. Ini kan 10%. Nah, kemudian dibagi 12 dulu. Dibagi 12 dulu. Nah, kemudian ini dalam 1 triwulan itu ada 3 bulan. Jadi dikalikan 3. Nah, kemudian dikalikan dengan nilai pinjamannya. Sebesar ini 301.200.000. Nah, ini untuk bunganya. Nah, karena bunga itu sifatnya kewajiban, jadi ini kita kasih minus ya, karena nantinya itu mengurangi. Nah, begitu juga sama untuk triwulan berikutnya, besaran bunganya. Oke. Oke, untuk bunga bisa dipahami nggak? Jadi kan bunganya itu kan tadi 10% ya. 10% itu 1 tahun, berarti 12 bulan. Nah, ini satu-satu deh ya di sininya. Nah, berarti kita ingin tahu tuh per bulannya itu berapa. Kalau 10% itu untuk 12 bulan, berarti tinggal dibagi 12. Nah, berarti ini itu sebulannya itu 0,83%. Nah, kemudian ini akan dibayarkan setiap triwulan berikutnya. Nah, 1 triwulan itu kan 3 bulan. Gitu ya. Nah, berarti yang per bulan tadi ini tinggal dikalikan dengan 3 bulan. Dengan 3 bulan, nah berarti didapatlah 2,5% setiap triwulannya. Jadi 2,5% tinggal dikalikan dengan pinjamannya, nilai pinjamannya yaitu 301.200.000. Nah, karena ini kan pembayaran bunganya itu tidak 1 tahun ya, karena minjamnya itu baru di triwulan 1. Jadi pembayaran bunganya itu baru di triwulan berikutnya. Nah, nanti apabila belum dilunasi ya, misalkan taruhlah 3 tahun lah ya jangka waktu peminjamannya. Nah, nanti di tahun kedua itu baru bisa full 1 tahun pembayaran bunganya sebesar 10% itu tadi. Gitu.
Gitu ya. Itu untuk bunganya. Nah, ini tinggal ditambahkan di sini untuk triwulan 2, 3, dan 4 berarti itu apa? Rutin membayar yang namanya bunga. Ya. Nah, oke, sehingga ini apa? Kelebihan kasnya 141 ya triwulan 2, kemudian dikurangi pembayaran bunga sehingga saldo akhir kas di triwulan 2 itu sebesar 133.670. Nah, inilah yang menjadi saldo awal kas di triwulan ketiga. Nih ya. Nah, ini kita masukkan juga. Nah, didapat di saldo akhir di triwulan ketiga itu 224.140.000. Nah, ini yang menjadi saldo awal kas di triwulan keempat. Nah, sehingga nah ini tinggal di ini ya, apa namanya? Dimasukkan berarti ini saldo awalnya yang ini. Nah, kemudian ini tinggal dijumlahkan. Sebentar, ini jumlah total kas yang tersedia. Oke. Oke. Jadi ini untuk saldo akhir kasnya itu nah, selanjutnya kita hitung laporan laba ruginya. Ini kayaknya sudah mulai beda nih ya di yang anggaran kas. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, ini seperti biasa perhitungannya dari mana nih penjualan? Halo, halo. Ini kan pada ini semua nih. Ketiduran semua. Penjualan dari mana? Halo. Dari schedule 1, Bu. Nilainya berapa? 2 miliar. 2 miliar. Iya, Bu. Nilainya 2 2 miliar. miliar ya. Iya, iya. Oke, kemudian dikurangi HPP ya. Kita ambil HPP-nya yang ini berarti kemudian berapa margin kotornya? Di apa ini? Penjualan kemudian Dikurangin. kurangi HPP ya.
Kemudian dikurangi beban dan administrasi. Kemana nih nilainya? 577. Ya, betul yang 577. Kemudian berapa laba operasinya? Kurang Kurangin ya. Nah, kemudian dikurangi beban bunganya 22. ya, 590. Jadi laba bersihnya itu Laba bersih operasi dikurang beban dikurang bunga. bunga ya. Oke. 177.610. Berbeda pasti ya. Beda Ibu. Oke, bedanya jauh nggak? Jauh. Jauh. Tuh. Perbedaannya berarti di mana? Beban bunga ya, beda ya. Kemudian mulai dari HPP mungkin ya, beda ya. Iya Bu, HPP beda. Oke. Tapi yang penting tadi untuk perhitungannya alurnya tadi sudah betul ya, tahu gitu ya, dikurangi ditambahnya gitu ya. Oke, sudah selesai sampai di sini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Silahkan. Gimana? Pusing? Halo? Iya, Bu. Pusing? Harus beda Bu. Oke, ya nggak apa-apa sih. Tapi bedanya kan tadi sudah tahu ya, hanya di bagian tertentu saja. Tadi kalau nggak salah itu mulai beda itu di overhead, ya, di overhead di mana? Overheadnya itu yang per unitnya, ya. Nah, sehingga itu jadi beda ya kan di HPP-nya. Gitu kan, mulai dari situ ya perbedaannya tadi. Nah, kemudian tadi yang depresiasi ya di bagian beban penjualan dan administrasi tidak perlu lagi dikurangi. Udah ya sebenarnya di bagian situ kan, hanya itu aja sebenarnya perbedaannya ya kan. Kemudian di bunga ya, atau bisa jadi di Iya, Ibu. pinjaman juga ya. Di pinjaman beda Ibu. Oke, pinjaman kalian pakai yang mana? Angkanya? Tinggal yang saldo minimum ditambah kekurangan saldonya. Saldo minimum yang mana tuh jadinya? Jadi 90 ditambah 40. juta. Iya. Oke, coba kalau kita tambah itu ya. Oh ya ya, karena ada informasi itu ya. Bentar-bentar. Kalau di sebelumnya itu kan nggak ada informasi ya. Kalau yang dicontoh soalnya ya. Oke, saya kayaknya miss bagian situ nih. Oke, 100 berapa? Oke, kalau yang dicontoh juga sebenarnya ada ya, saldo kas minimumnya itu 80 ya. 80 juta ya. Oke. Iya sih. Nantinya tapi hanya akan berbeda di bunga ya. Nah, ini kenapa saya ambilnya itu yang dari total pengeluaran kas, karena tadi ya, jadi apa pembelian si bahan bakunya itu dilakukan secara kredit. Jadi kemudian tadi ada termin ya. Nah, itu kan berarti adanya utang. Nah, berarti kan itu melakukan pinjaman gitu. Nah, tapi kalau tadi ada informasinya berapa? Saldo kas minimal diharapkan 40 juta. Nah, berarti kalau 40 juta
9 berapa? 130 gitu pinjamannya. Iya, Ibu. Gitu, yang lainnya. Kalau kalau Ya, yang sebelumnya kan ini sebenarnya 80 juta kan, Ibu. Mm-mm, Kita awalnya 120 juta pinjaman. mm-mm. Karena beda di schedule 7. Mana nih? Schedule Kan 7-nya? kan kan Oke. iya. Oh iya iya iya. Mm. Mm-mm. Schedule 7-nya bukan 103 ya. Oke, taruhlah kita ambil untuk menutup tadi ya, yang kita pakai dah yang minimal berapa tadi? 40 juta, berarti 130 ya. Gitu ya. Jadi 40, oke. 40. Nah, ini 40. Kita pindah ke sini ya, berarti. Tapi jadinya kurang ya. Kalau Iya, Ibu. kita ya untuk seterusnya gitu. Nah, makanya kenapa saya ambilnya dari apa namanya pengeluaran kas gitu. Di samping tadi memang itu ya apa ada informasi bahwa memang pembelian bahan bakunya itu dilakukan secara kredit gitu. Dia utang gitu. Jadi untuk menutup apa namanya bahan baku atau bahan mentah yang akan dibelinya gitu. Ya, ini untuk simulasinya. Oke, kita kembalikan. Oke. Aku mau tanya, kenapa ngambil pinjamannya di pengeluaran bahan baku yang 301 juta itu? Oke, karena dari awalnya itu dari situ gitu ya. Untuk yang selanjutnya tuh kayak tenaga kerja langsung, kemudian juga BOP itu kan tergantung ya dari berapa yang akan diproduksi. Siapa tadi yang bertanya? Good, Andre, gitu ya. Jadi karena kalau tenaga kerja langsung dan juga BOP itu tergantung dari kebutuhan berapa bahan baku yang nantinya itu diproses untuk diproduksi. Nah, sehingga yang besar itu di awal itu untuk pembelian bahan bakunya gitu di apa pengeluaran kasnya lah istilahnya gitu. Nah, jadi diambillah untuk yang pengeluaran kasnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, karena nantinya apa namanya? Kalau untuk yang tenaga kerja langsung, kemudian BOP, nah itu kan tidak di awal ya. Jadi kalau tenaga kerja langsung lah taruhlah itu kan dia bayar gajinya itu kan nanti setelah selesai gitu ya. Setelah selesai produksi. Nah, itu biasanya sudah menerima penjualan atau penerimaan kas di minimal tuh di termin 1 lah udah menerima tadi. Misalkan tadi kan contohnya 70 dan 30% sudah menerima di 70%-nya sehingga bisa itu nantinya itu dipakai untuk membayar gaji dan juga membayar BOP. Apalagi BOP itu kan tidak tentu ya kalau BOP. Nah, sedangkan yang dibeli di awal, nah itu kan bahan baku gitu ya. Nah, makanya itu biasanya itu butuh istilahnya butuh pinjaman, butuh pendanaan gitu tadi untuk membeli bahan baku tersebut gitu. Oke, ada lagi? Ini kita kayaknya paling lama ya di ini dibanding pertemuan sebelumnya. Oke, ada lagi? Ya kalau pusing itu bagus ya kalau menurut saya. Berarti kan ada proses mencerna, ada proses berpikir gitu ya. Nah, nanti untuk bisa memahami secara keseluruhan bisa dibaca lagi, dilihat-lihat lagi gitu ya. Oke, sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya stop share dulu nih. Sudah cukup? Oke, nanti saya share ya untuk yang sudah kita kerjakan ini. Baik, kalau misalnya
misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita cukupkan ya pertemuan ke-9 ya, ke-9 kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah bersama-sama juga mengerjakan gitu ya. Dan jaga kesehatan selalu sampai bertemu nanti di pertemuan pekan depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Oke.